Melinda terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Tubuhnya terasa lemah dan kepala terasa berat setelah jatuh dari tangga di rumahnya. Ia menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri di tengah kegelapan yang mengelilinginya. Namun, di balik kegelapan itu, Melinda merasakan kehadiran yang tak terlihat, suatu kehadiran yang selalu menemaninya sejak kecil. Sejak kecil, Melinda telah memiliki bakat yang tidak dimiliki orang lain. Dia bisa berkomunikasi dengan roh-roh yang masih berkeliaran di dunia ini. Membantu mereka menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan sehingga mereka bisa pergi dengan damai. Namun, sejak kecelakaan itu, Melinda merasa sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa lagi merasakan kehadiran roh-roh itu seperti dulu. Bisikan-bisikan gaib yang selalu mengisi telinganya kini menjadi sunyi. Apakah aku kehilangan bakatku selamanya? Gumam Melinda dalam hati, cemas akan nasibnya yang tak pasti. Ketika ia sedang tenggelam dalam kecemasan, pintu kamar rumah sakit tiba-tiba terbuka dan seorang perawat memasuki ruangan itu. "Ada tamu yang ingin bertemu denganmu, Melinda," ujar perawat itu ramah. Melinda mengangguk, meskipun ia merasa penasaran siapa yang datang menjenguknya di saat seperti ini. Namun, saat Melinda melihat wajah gadis remaja di balik pintu itu, ia seketika terpaku. Gadis itu terlihat hancur dan penuh kesedihan, matanya sayu dan wajahnya pucat pasi. "Melinda, aku butuh bantuanmu," ucap gadis itu gemetar, suaranya terdengar rapuh. Melinda mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran akan nasib bakatnya yang hilang. "Apa yang bisa aku bantu, sayang?" Gadis itu menatap Melinda dengan tatapan yang penuh harap. "Pacarku, Adam, dia meninggal beberapa hari yang lalu dalam kecelakaan mobil. Aku tidak bisa menerimanya, Melinda. Aku merasa seperti kehilangan segalanya. Tolong, bantulah aku untuk bisa berkomunikasi dengannya, agar aku bisa mengucapkan selamat tinggal yang layak padanya." Melinda terdiam sejenak. Hatinya terenyuh melihat kesedihan yang begitu mendalam dari gadis itu. Meskipun ia sendiri sedang dilanda kebingungan akan hilangnya kemampuannya, Melinda tahu bahwa ia tidak bisa menolak untuk membantu orang yang membutuhkan. "Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik," ucap Melinda akhirnya, mencoba memberikan senyuman yang lemah pada gadis itu. Dengan hati-hati, Melinda mencoba untuk meresapi atmosfer ruang kosong yang dia rasakan. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada kehadiran yang bisa dirasakannya. Tidak ada bisikan-bisikan gaib yang mengalir ke telinganya. Hanya kehampaan yang menyelimutinya. Ia memandang gadis remaja itu, yang duduk di seberang meja dengan tatapan penuh harap. Melinda merasa terbebani oleh tanggung jawab yang dipercayakan padanya. Bagaimana ia bisa membantu gadis itu jika bahkan ia sendiri tidak bisa merasakan kehadiran roh yang diinginkannya? Namun, di tengah kebimbangan itu, Melinda merasakan ada sesuatu yang aneh. Sebuah kehadiran samar-samar mulai menyusup ke dalam kesadarannya, seperti bayangan yang bergerak di kegelapan. Melinda memejamkan mata, mencoba untuk fokus pada kehadiran itu. Dan dengan perlahan, ia mulai merasakan kehangatan yang akrab. "Bukalah hatimu, Melinda," bisikan lembut itu terdengar dalam benaknya, membuatnya merinding. Melinda mengikuti petunjuk itu, membuka hatinya pada kehadiran yang tidak terlihat itu. Dan dengan tiba-tiba, di depan matanya muncul gambaran seorang pemuda tampan dengan senyum yang hangat. Melinda merasa hatinya terenyuh. Ia tahu bahwa itulah roh Adam yang ingin berkomunikasi dengan kekasihnya. "Adam," bisik Melinda pelan, mencoba untuk menyambut kehadiran roh itu. Wajah Adam terlihat penuh kelegaan. Seolah ia juga merasa lega bisa berkomunikasi dengan dunia yang nyata. "Terima kasih, Melinda. Aku merasa terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Aku ingin memberikan kekasihku sebuah pesan yang bisa menenangkannya." Melinda mengangguk, memahami perasaan Adam. "Apa yang ingin kau sampaikan padanya?" Adam tersenyum, matanya penuh cinta saat ia berbicara. "Katakan padanya bahwa aku selalu akan mencintainya. Katakan padanya bahwa aku akan selalu mengawasinya dari tempat yang jauh.
dan aku akan menunggunya di sana. Katakan padanya agar dia tidak terlalu larut dalam kesedihan, karena aku ingin melihatnya bahagia." Melinda menelan ludah, merasakan kehangatan dari kata-kata Adam itu. Ia tahu bahwa pesan itu akan sangat berarti bagi gadis remaja di hadapannya. "Dengarkan dengan baik, Adam," ucap Melinda, memandang mata roh yang mengambang di hadapannya. "Aku akan menyampaikan pesanmu pada kekasihmu dengan sepenuh hati." Adam tersenyum lega, seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. "Terima kasih, Melinda. Aku takkan pernah melupakan bantuanmu." Dan dengan demikian, pertemuan mereka pun berakhir, dengan Adam menghilang perlahan ke dalam kegelapan. Melinda menghela nafas lega, merasakan kebahagiaan dari membantu roh yang terjebak. Hari-hari berlalu, dan Melinda terus berusaha untuk membantu roh-roh yang membutuhkan. Meskipun ia masih merasa kehilangan akan kemampuannya yang seakan hilang, Melinda belajar untuk tidak menyerah. Dan dengan setiap bantuan yang ia berikan, ia semakin yakin bahwa kehadiran roh-roh itu tidak selalu harus dirasakan secara langsung. Pada suatu hari, Melinda kembali bertemu dengan gadis remaja itu di tempat yang sama. Namun, kali ini, tatapan gadis itu penuh dengan rasa lega dan damai. "Terima kasih, Melinda," ucap gadis itu dengan suara yang tegas. "Aku sudah bisa merelakan Adam pergi dengan tenang, berkat bantuanmu." Melinda tersenyum, merasa bahagia melihat perubahan dalam gadis itu. "Kau bisa melakukannya sendiri sekarang. Ingatlah bahwa Adam selalu akan mengawasimu dari tempat yang jauh." Gadis itu mengangguk, senyumnya terpancar ke seluruh wajahnya. Dan disitulah, Melinda menyadari bahwa meskipun kemampuannya untuk berkomunikasi dengan roh-roh mungkin telah hilang, namun kehadiran dan bantuan yang ia berikan masih bisa membuat perbedaan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Cuaca di luar terasa semakin dingin ketika Melinda membuka pintu rumahnya. Angin menusuk tulang dan embun dingin menyelimuti udara. Namun, keanehan tidak hanya terjadi di luar rumah Melinda, tetapi juga di dalamnya. Pemanas di rumahnya dan di toko barang antiknya seringkali mati dengan tiba-tiba, meninggalkan mereka dalam keadaan dingin yang tidak nyaman. Melinda mengernyitkan dahi, merasa heran dengan kejadian yang terus-menerus itu. Apa yang menyebabkan pemanasnya mati begitu sering? Dan mengapa kejadian itu terjadi di kedua tempat yang berbeda, rumahnya dan toko barang antiknya? Suatu malam, ketika Melinda sedang sibuk menutup toko untuk hari itu, kejadian aneh kembali terjadi. Pemanas di toko mati tiba-tiba, meninggalkannya dalam kegelapan yang dingin. Namun, kali ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Melinda merasa seakan-akan ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Dia merinding saat angin sepoi-sepoi menerpa kulitnya, dan dia merasa ada yang mengamatinya dari bayang-bayang gelap. Dengan hati-hati, dia menatap ke sekeliling, mencari tahu apa yang menyebabkan perasaan aneh itu. "Tolong kami." Suara itu terdengar samar-samar di telinga Melinda, seperti bisikan lembut yang datang dari arah yang tidak pasti. Dia menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapapun di dekatnya. Hanya kegelapan yang menyelimutinya. "Tolong kami dingin." Melinda merasakan bulu kuduknya merinding. Suara itu terdengar begitu jelas sekarang, seolah-olah seseorang berbisik di telinganya. Tapi, dari mana suara itu berasal? Dan siapa yang membutuhkan bantuannya? Dengan langkah ragu, Melinda mengikuti suara itu, berjalan melewati lorong-lorong gelap di toko barang antiknya. Dia akhirnya berhenti di depan lemari tua yang penuh dengan barang-barang bersejarah. Dan di sana, di tengah kegelapan, muncullah dua wujud samar yang terlihat berdiri di depannya. Kedua wujud itu seolah-olah terbuat dari asap, transparan namun tetap terlihat begitu nyata. Mereka adalah roh-roh yang terjebak di antara dua dunia, dan wajah mereka terlihat memelas saat mereka menatap Melinda. "Kami dingin, sangat dingin," bisik mereka dengan suara serak. Melinda menelan ludah, merasa jantungnya berdebar-debar.
Dia telah berhadapan dengan roh-roh sebelumnya, tetapi pengalaman ini terasa berbeda. Dia merasakan kepanikan yang memenuhi udara di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa membantu kalian?" tanya Melinda dengan gemetar. Roh-roh itu saling menatap sebelum salah satunya akhirnya berbicara lagi. "Kami adalah pilot dan pramugari dari sebuah maskapai penerbangan yang telah lama hilang. Kami terjebak di sini, dan kami tidak bisa menemukan kedamaian. Kami perlu bantuanmu." Melinda mengangguk, merasa sedih mendengar nasib kedua roh itu. "Apa yang ingin kalian sampaikan padaku?" Pilot itu menatap Melinda dengan mata yang penuh ketakutan. "Ada pesawat besar yang dalam bahaya. Kami mencoba memberitahu dunia, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Tolong, kamu harus menghentikannya." Melinda menelan ludah, merasa terpanggil untuk bertindak. "Di mana pesawat itu, dan bagaimana aku bisa menghentikannya?" Pramugari itu berbicara lagi, suaranya terdengar terputus-putus. "Pesawat itu sedang menuju ke arah yang salah. Tekanan kabinnya menurun. Mereka tidak akan bertahan lama. Kamu harus memberitahu mereka." Melinda mengangguk, memahami apa yang harus dilakukannya. "Aku akan mencoba yang terbaik. Kalian berdua harus tenang dan menemukan kedamaianmu." Kedua roh itu mengangguk dengan lemah sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan. Dan dengan itu, Melinda pun mengetahui apa yang harus dilakukannya. Melinda bekerja keras untuk mencari tahu di mana pesawat itu berada. Dia merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa orang-orang di dalamnya, meskipun mereka tidak akan pernah tahu siapa yang telah menyelamatkan mereka. Dengan bantuan teman-temannya yang bekerja di industri penerbangan, Melinda akhirnya menemukan informasi tentang pesawat yang berada dalam bahaya. Pesawat itu sedang terbang ke arah yang salah, dan tekanan kabinnya menurun dengan cepat. Jika tidak segera ditangani, pesawat itu akan mengalami kecelakaan yang mengerikan. Tanpa ragu, Melinda berusaha menghubungi pihak berwenang dan memberitahu mereka tentang situasi yang sedang terjadi. Meskipun awalnya mereka ragu dengan cerita Melinda, namun setelah Melinda memberikan informasi yang akurat, mereka segera bertindak. Pesawat itu berhasil dihubungi dan diberitahu untuk segera melakukan tindakan darurat. Para penumpang dan awak pesawat diarahkan untuk menggunakan masker oksigen dan menyiapkan diri untuk pendaratan darurat. Dan dengan ajaibnya, pesawat itu berhasil mendarat dengan selamat di bandara terdekat, hanya beberapa menit sebelum tekanan kabin benar-benar habis. Nyawa ratusan orang diselamatkan berkat tindakan cepat Melinda. Ketika Melinda kembali ke rumahnya setelah peristiwa itu, dia merasa lega dan puas. Meskipun dia telah kehilangan banyak waktu dan tenaga dalam menangani keadaan darurat itu, dia tahu bahwa itu adalah tindakan yang benar. Dan sebagai imbalannya, dia menerima kedamaian dari kedua roh yang telah meminta bantuannya. Mereka kini bisa beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa tugas mereka telah selesai dengan baik. Melinda sedang menikmati secangkir kopi bersama suaminya, Jim. Sebuah berita mengerikan menghantamnya. Sebuah pesawat yang sedang dalam penerbangan menuju kota mereka mengalami kecelakaan tragis. Berita itu menyebutkan bahwa tidak ada yang selamat dari kecelakaan itu. Melinda merasa terpukul, terbayang oleh pemikiran tentang roh-roh yang mungkin masih terjebak di dalam reruntuhan pesawat itu. Dalam beberapa jam setelah kecelakaan, Melinda merasa sesuatu yang aneh. Kehadiran yang tak terlihat mulai menyusup ke dalam pikirannya, memanggilnya dengan suara yang samar. Melinda tahu apa artinya ini, ada roh-roh yang membutuhkan bantuan. Dia merasa panggilan itu mengarah ke lokasi kecelakaan pesawat. Dengan hati yang berat, Melinda meninggalkan rumahnya dan menuju ke tempat kecelakaan. Dia tiba di sana dengan perasaan cemas dan hati yang berdebar-debar. Pemandangan yang dia lihat memilukan, puing-puing pesawat yang hancur berantakan di tanah, dan tim penyelamat yang bekerja keras mencari korban yang tersisa. Namun,
Melinda tahu bahwa ada lebih dari sekadar puing-puing dan korban yang terlihat di mata manusia biasa. Dia bisa merasakan kehadiran roh-roh yang masih berkeliaran di sekitar tempat kecelakaan itu. Dengan hati-hati, Melinda memusatkan pikirannya, membuka dirinya untuk berkomunikasi dengan mereka. "Kami terjebak, tolong." Suara-suara itu terdengar samar di telinga Melinda, seperti bisikan yang datang dari dunia lain. Dia mengetahui bahwa dia harus bertindak cepat untuk membantu roh-roh yang terjebak itu menemukan kedamaian. Melinda mulai berkeliling di sekitar tempat kecelakaan, mencari-cari roh-roh yang membutuhkan bantuan. Dia bisa merasakan kepanikan dan kebingungan yang menyelimuti mereka. Dan akhirnya, dia menemukan dua roh yang mengambang di atas reruntuhan pesawat yang hancur. Mereka adalah seorang pilot dan seorang pramugari. Mereka yang bertanggung jawab atas keselamatan penumpang pesawat itu. Namun, sekarang mereka terjebak di antara dua dunia, tidak bisa menemukan kedamaian karena kejadian tragis itu. "Dengarkan kami, Melinda, kami tidak bisa pergi. Pesawat itu, tekanan kabinnya." Kami mencoba untuk memberitahu. Pilot itu berbicara dengan suara gemetar, matanya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Melinda merasa sedih melihat nasib kedua roh itu, tetapi dia juga merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka menemukan kedamaian. "Dengarkan, aku akan membantu kalian," ucap Melinda dengan suara lembut. "Apa yang ingin kalian sampaikan padaku?" Pramugari itu menatap Melinda dengan mata yang penuh harap. Pesawat itu kehilangan tekanan kabin. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Tolong, kau harus memberitahu mereka." Melinda mengangguk, memahami apa yang harus dilakukannya. Dia harus memberitahu tim penyelamat tentang situasi yang sebenarnya, agar mereka bisa segera menyelamatkan penumpang pesawat yang masih hidup. Tanpa ragu, Melinda berlari menuju tim penyelamat dan memberitahu mereka tentang pesan yang diterimanya dari roh-roh yang terjebak di dalam pesawat. Awalnya, beberapa dari mereka ragu dengan cerita Melinda, tetapi setelah dia memberikan informasi yang akurat tentang tekanan kabin yang menurun, mereka segera bertindak. Pesawat yang sedang terbang dipanggil dan diberitahu tentang situasi darurat. Para penumpang dan awak pesawat diminta untuk menggunakan masker oksigen dan mempersiapkan diri untuk pendaratan darurat. Dan dengan bantuan Melinda, pesawat berhasil mendarat dengan selamat di bandara terdekat. Nyawa ratusan penumpang diselamatkan berkat tindakan cepat Melinda dan tim penyelamat. Setelah semua keadaan telah aman, Melinda kembali ke rumahnya dengan perasaan lega dan puas. Meskipun dia tahu bahwa dia hanya seorang wanita biasa dengan kemampuan yang tidak biasa, dia menyadari bahwa dia bisa membuat perbedaan dalam hidup orang lain, baik di dunia ini maupun di dunia yang tak terlihat. Melinda sedang sibuk mengurus toko barang antiknya. Dia merasakan kehadiran yang tak terlihat mengelilinginya. Suasana ruangan menjadi tegang, dan Melinda merasa seolah-olah ada seseorang yang memperhatikannya. Dia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan perasaan aneh itu. Dan di tengah keheningan itu, muncullah sosok bayangan yang samar. Melinda mengenali sosok itu seketika, meskipun wajahnya tampak kabur dan transparan. Itu adalah mantan pacarnya, Michael, yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan tragis. "Michael," bisik Melinda dengan suara yang gemetar, hatinya berdebar-debar. Bayangan Michael mengambang di depannya, matanya penuh dengan rasa penyesalan dan kerinduan. "Melinda, aku butuh bantuanmu." Melinda menelan ludah, merasa campuran emosi membanjiri dirinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berhadapan dengan Michael lagi setelah kepergiannya yang tragis. Namun, di sini dia berdiri, berhadapan dengan bayangan masa lalunya yang terjebak di antara dua dunia. "Apa yang bisa aku bantu, Michael?" tanya Melinda dengan suara lembut, meskipun hatinya masih terguncang oleh kejadian tak terduga ini. Michael menatap Melinda dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tidak bisa menemukan kedamaian, Melinda.
Aku terjebak di sini. Aku tidak bisa pergi. Melinda merasa terpukul mendengar kata-kata Michael. Dia tidak bisa membayangkan betapa menderitanya harus terjebak di dunia ini tanpa bisa melanjutkan perjalanan ke alam baka. Tentu, Michael, aku akan membantumu, ucap Melinda mantap. Meskipun ia masih berjuang dengan perasaannya sendiri. Dengan itu, Melinda memulai perjalanan yang menantang, mencoba membantu Michael menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Namun, semakin dalam Melinda menyelidiki, semakin dia menyadari bahwa masalahnya tidak hanya berhubungan dengan kepergian Michael, tetapi juga dengan rahasia yang terkubur dalam hubungan mereka. Melinda mencoba memahami alasan di balik kemunculan Michael, mencari tahu apa yang masih mengikat rohnya di dunia ini. Dan semakin dia menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara mereka. Flashback ke masa lalu memenuhi pikiran Melinda saat dia merenungkan hubungan mereka. Dia teringat akan momen-momen indah yang mereka bagikan bersama, tetapi juga teringat akan ketegangan dan pertengkaran yang menghiasi hubungan mereka. Dan di tengah-tengah semua itu, muncullah suatu rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyum mereka. Rahasia yang telah lama mereka kubur bersama-sama, tetapi sekarang harus dihadapi. Kamu ingat malam itu, Melinda? Bisik Michael dalam kegelapan pikiran Melinda. Malam ketika segalanya berubah. Melinda menelan ludah, merasakan getaran emosi yang menggelombang di dalam dirinya. Malam itu adalah malam terakhir mereka bersama sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa Michael. Dan itu juga malam yang penuh dengan pertengkaran dan kesalahpahaman. Ya, aku ingat, ucap Melinda dengan suara yang lemah. Aku minta maaf, Michael. Aku tidak pernah bermaksud. Michael mengangguk, matanya penuh dengan pengertian. Aku juga minta maaf, Melinda. Kita berdua membuat kesalahan. Melinda merasa air mata menggenang di matanya. Mereka berdua telah terjebak dalam masa lalu mereka yang penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Dan hanya dengan menghadapi rahasia itu, mereka bisa menemukan kedamaian yang mereka cari. Melinda Gordon dan suaminya, Jim Clancy, sedang melakukan perjalanan melintasi kota itu, menikmati keindahan alam dan pesona kehidupan pedesaan. Namun, kehidupan mereka yang tenang segera terganggu ketika mereka bertemu dengan pasangan muda yang tampak gelisah di pinggir jalan. Pasangan itu adalah David dan Sarah, pasangan muda yang baru saja pindah ke kota ini untuk memulai hidup baru bersama putri kecil mereka, Emily. Namun, kebahagiaan mereka segera terganggu oleh sesuatu yang tak terduga. Rumah mereka yang dihantui oleh roh seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Melinda dan Jim melihat kegelisahan yang terpancar dari wajah pasangan itu, dan dengan rasa ingin tahu, mereka memutuskan untuk menawarkan bantuan mereka. "Ada apa dengan rumah kalian?" tanya Melinda dengan lembut. David dan Sarah menuangkan cerita mereka kepada Melinda dan Jim. Mereka telah mengalami kejadian aneh sejak pertama kali mereka pindah ke rumah itu. Suara-suara aneh, benda-benda yang bergerak dengan sendirinya, dan bahkan bayangan-bayangan yang melintas di sudut-sudut ruangan. Namun, yang paling membuat mereka takut adalah penampakan seorang gadis kecil yang muncul di dekat kolam renang mereka setiap malam. "Saya tidak pernah melihat wajahnya dengan jelas, tetapi saya bisa merasakan kehadirannya," kata Sarah dengan suara gemetar. Melinda merasa tergetar mendengar cerita mereka. Dia merasa panggilan hati untuk membantu pasangan muda ini dan menemukan akar masalah di balik kehadiran roh yang mengganggu rumah mereka. Dengan hati yang berat, David membuka pintu rumah mereka untuk Melinda dan Jim. Begitu masuk, Melinda segera merasakan aura yang berbeda di dalam rumah itu. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang bersembunyi di balik dinding-dindingnya. "Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," kata Melinda sambil memandang Jim dengan serius. Mereka mulai menyelidiki rumah itu, mencari tahu apa yang mungkin menyebabkan penampakan roh yang menghantui David dan Sarah. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan,
memerhatikan setiap kejadian aneh yang terjadi di sekitar mereka. Dan akhirnya, mereka menemukan petunjuk yang mungkin mengungkapkan kebenaran di balik kehadiran roh kecil itu. Di ruang bawah tanah rumah itu, mereka menemukan kolam renang yang sepi dan gelap. Di tepi kolam, terdapat sebuah patung malaikat yang rusak dan tergeletak dengan penuh penyesalan. Melinda menghampiri patung itu, merasakan getaran yang kuat dari kehadiran roh yang menghantui rumah itu. Dia memandang patung itu dengan penuh perhatian, mencoba memahami apa yang menyebabkan roh kecil itu terjebak di dunia ini. Saat Melinda memandang patung itu, bayangan-bayangan masa lalu mulai muncul di hadapannya. Dia melihat seorang gadis kecil yang ceria bermain di sekitar kolam renang, tertawa riang saat dia menyelam di dalam air yang jernih. Namun, tiba-tiba, gambar itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Gadis kecil itu terjatuh ke dalam kolam dan berjuang untuk bernapas di dalam air yang menggelap. Melinda tersentak kembali ke kenyataan saat dia menyadari apa yang terjadi. Gadis kecil itu adalah Emily, putri David dan Sarah, yang meninggal karena tenggelam di kolam renang itu. Dan roh kecil itu adalah bayangan Emily yang terjebak di dunia ini karena trauma yang dialaminya sebelum kematiannya. Dia ingin memberitahu kita. Dia ingin memberitahu bahwa dia tidak sengaja jatuh ke dalam kolam, ucap Melinda dengan suara terbata-bata. David dan Sarah terkejut mendengar apa yang dikatakan Melinda. Mereka tidak pernah mengetahui penyebab sebenarnya dari kematian tragis putri mereka. Namun, sekarang mereka bisa merasakan kehadiran Emily dengan lebih jelas, dan mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Dengan hati yang berat, David dan Sarah memutuskan untuk menghadapi kenyataan yang tersembunyi selama ini. Mereka menghadapi kebenaran tentang kematian tragis putri mereka dan membebaskan roh Emily dari belenggu yang menahannya. Dengan bantuan Melinda dan Jim, mereka mengadakan upacara perpisahan untuk Emily di tepi kolam renang. Mereka berdoa untuk kedamaian roh Emily dan melepasnya ke alam baka dengan penuh cinta dan pengampunan. Dan setelah itu, rumah itu tidak lagi dihantui oleh kehadiran roh kecil yang menyedihkan. David dan Sarah bisa melanjutkan hidup mereka dengan tenang, mengetahui bahwa Emily telah menemukan kedamaian yang dia cari. Melinda Gordon melangkah ke pasar loak setempat dengan perasaan gembira. Dia selalu menyukai kesempatan untuk mencari barang-barang unik di pasar loak, dan hari ini tidak terkecuali. Namun, sesuatu terasa berbeda ketika dia mulai menjelajahi berbagai meja yang dipenuhi dengan barang-barang bekas. Ketika dia melewati satu meja tertentu, perasaan aneh mulai menyelinap ke dalam dirinya. Sebuah koleksi ornamen tua menarik perhatiannya, dan saat Melinda mencoba menyentuh salah satu di antaranya, dia merasakan getaran aneh yang mengalir melalui jarinya. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah menjadi kabur, dan dia melihat gambaran liar dari pikiran seseorang yang terpatri dalam ornamen itu. Dia melihat seorang wanita muda dengan raut wajah penuh ketakutan, dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dia bisa merasakan kepanikan dan keputusasaan yang menggelora di dalam pikiran wanita itu. Ketika Melinda kembali ke kenyataan, dia terengah-engah dan bingung. Dia tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya imajinasinya atau ada sesuatu yang lebih dalam terjadi? Dengan hati-hati, Melinda memutuskan untuk membeli beberapa ornamen itu, termasuk yang memicu pengalaman aneh tadi. Dia merasa bahwa dia harus menyelidiki lebih lanjut tentang asal-usul benda-benda itu dan apa yang menyebabkan reaksi aneh di dalamnya. Kembali ke rumah, Melinda meletakkan ornamen-ornamen itu di atas meja dapurnya. Dia duduk di depan mereka, memperhatikan dengan hati-hati setiap detailnya. Apa yang membuat mereka begitu istimewa, dan mengapa dia bisa merasakan energi yang tidak biasa di dalamnya. Ketika dia menyentuh ornamen yang memicu pengalaman sebelumnya, dia merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya. Dia bisa merasakan kehadiran roh yang terjebak di dalamnya,
memohon untuk diberi kesempatan untuk berbicara. "Dengarkan aku butuh bantuanmu." Suara samar terdengar di telinga Melinda, dan dia tahu bahwa dia harus memenuhi permintaan roh yang memohon itu. Dia memusatkan pikirannya, membuka dirinya untuk berkomunikasi dengan roh yang terperangkap di dalam ornamen itu. Pikiran Melinda dipenuhi dengan gambaran dari masa lalu. Dia melihat seorang wanita muda bernama Emily yang membeli ornamen itu di pasar loak beberapa bulan yang lalu. Emily adalah seorang wanita yang ceria, tetapi dia menyembunyikan luka yang dalam di dalam hatinya. Dia telah kehilangan anaknya dalam kecelakaan tragis di kolam renang mereka, dan sejak saat itu, dia merasa bersalah dan terpukul. Melihat gambaran itu, Melinda merasa terpukul. Dia bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam dari roh Emily yang terjebak di dalam ornamen itu. Dia tahu bahwa dia harus membantu Emily menemukan kedamaian yang dia cari. Dengan tekad yang kuat, Melinda memulai perjalanan untuk membantu roh Emily. Dia menyelidiki lebih jauh tentang kehidupan Emily dan kecelakaan tragis yang mengubah segalanya. Dia menemukan bahwa kecelakaan itu terjadi karena kelalaian dari pihak pemilik kolam renang yang tidak memasang pagar pengaman dengan baik. Melinda juga menemukan bahwa sejak kematian anaknya, Emily telah hidup dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Dia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi anaknya, dan dia merasa bahwa dia tidak layak untuk hidup. Namun, Melinda yakin bahwa dia bisa membantu Emily menemukan kedamaian yang dia cari. Dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan Emily dan membantunya melihat bahwa dia tidak sendirian, bahwa masih ada cahaya di ujung terowongan. Dengan bantuan Jim, Melinda memulai upaya untuk menghubungi Emily. Mereka mempersiapkan sebuah ritual yang memungkinkan Melinda untuk berkomunikasi dengan roh Emily dengan lebih jelas. Dan ketika mereka berhasil menghubungi Emily, Melinda berbicara dengannya dengan lembut. Dia menyampaikan pesan cinta dan pengampunan dari keluarga Emily, serta memberinya keberanian untuk melangkah maju dan melepaskan diri dari belenggu masa lalunya. "Kau pantas mendapatkan kedamaian, Emily. Kau harus memaafkan dirimu sendiri dan membiarkan cahaya masuk ke dalam hidupmu lagi," ucap Melinda dengan penuh kasih. Emily merasakan kehangatan dan dukungan dari Melinda. Dia merasa lega bahwa seseorang akhirnya mendengarkan cerita dan beban yang dia pikul selama ini. Dan dengan perasaan lega, roh Emily akhirnya menemukan kedamaian yang dia cari. Dengan hati yang lega, Melinda menatap ornamen-ornamen itu di meja dapurnya. Dia tahu bahwa mereka tidak lagi dihantui oleh kehadiran roh yang terjebak di dalamnya. Dan dengan perasaan puas, dia menutup mata, mengucapkan doa untuk roh Emily yang telah menemukan kedamaian di alam baka. Di pemakaman tua di pinggiran kota, ada kegelapan yang tak terlihat, di mana bayangan-bayangan dari masa lalu terus menghantui tanah yang sepi. Suatu malam, ketika hening menyelimuti pemakaman itu, seorang wanita datang dengan langkah hati-hati. Dia adalah Sarah, seorang istri yang sedang merindukan suaminya yang telah meninggal dunia. Setiap malam, dia akan pergi ke pemakaman itu untuk berbicara dengan suaminya yang terbaring dalam damai di bawah tanah. Namun, suatu malam yang gelap dan dingin, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Sarah duduk di samping makam suaminya, dia merasa ada kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Suasana menjadi tegang, dan tanpa sadar, Sarah merasakan bahwa dia tidak sendirian. Dengan hati-hati, Sarah memperhatikan sekitarnya, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan perasaan aneh itu. Dan di tengah kegelapan, muncullah bayangan yang samar-samar. Itu adalah sosok seorang pria yang berdiri di dekat makam suaminya, dengan ekspresi wajah yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Sarah merasa terkejut dan ketakutan. Dia tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya. Siapa pria itu dan mengapa dia ada di sana? Dia mencoba memanggil namanya, tetapi bayangan itu hanya menghilang tanpa jejak, meninggalkan Sarah dalam kebingungan. Keesokan harinya,
Sarah mencoba melupakan pengalaman menyeramkan yang dia alami di pemakaman. Tetapi malam berikutnya, hal yang sama terulang kembali. Bayangan pria itu muncul lagi di pemakaman, membuat Sarah semakin terganggu dan khawatir. Sarah tidak bisa mengabaikan kejadian ini. Dia tahu bahwa dia harus mencari tahu siapa pria itu dan mengapa dia menghantui pemakaman di mana suaminya dimakamkan. Dengan hati yang gemetar, dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang ahli paranormal setempat yang dia dengar. Melinda Gordon adalah nama paranormal itu. Dia memiliki reputasi yang baik dalam membantu orang-orang yang terganggu oleh roh-roh yang berkeliaran. Sarah mencari tahu alamat Melinda dan dengan hati-hati, dia pergi ke rumahnya untuk meminta bantuan. Melinda menerima Sarah dengan ramah di rumahnya yang kecil dan ramai. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian saat Sarah menceritakan pengalamannya di pemakaman, termasuk kemunculan bayangan pria yang misterius. Setelah mendengarkan cerita Sarah, Melinda merasa bahwa ini adalah kasus yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dia menawarkan bantuan kepada Sarah dan berjanji untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di pemakaman itu. Malam berikutnya, Melinda dan Sarah kembali ke pemakaman dengan hati-hati. Mereka berjalan melalui jalur-jalur yang gelap, mencoba mencari tahu keberadaan bayangan misterius itu. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Bayangan pria itu muncul di tengah-tengah pemakaman, dengan ekspresi wajah yang suram dan murung. Melinda berani mendekati bayangan itu. "Siapa kamu?" tanya Melinda dengan lembut. Bayangan itu menoleh ke arah Melinda, matanya penuh dengan kebingungan dan kesedihan. Dia mulai bercerita tentang hidupnya yang tragis, tentang bagaimana dia meninggal dan akhirnya terperangkap di antara dua dunia. Dia adalah Adam, seorang pria muda yang meninggal karena kecelakaan mobil yang mengerikan. Namun, yang membuatnya terperangkap adalah fakta bahwa jenazahnya dikubur di makam yang salah. Tubuhnya dimakamkan di pemakaman ini, tetapi bukan di tempat yang seharusnya. Adam merasa terpukul oleh kesalahpahaman ini. Dia tidak bisa beristirahat dengan tenang karena dia tidak berada di tempat yang benar. Dan ketika Sarah datang setiap malam untuk meratapi suaminya, Adam merasa semakin terikat pada dunia ini. Terjebak antara kedua kehidupan, Melinda merasa simpati mendengar cerita Adam. Dia tahu bahwa dia harus membantu Adam menemukan kedamaian yang dia cari, baik itu membantu Sarah menyadari keberadaan Adam atau membantu Adam menemukan jalan menuju alam baka. Dengan tekad yang kuat, Melinda memulai perjalanan yang menantang. Dia bekerja sama dengan Sarah untuk membantu Adam melepaskan diri dari ikatan yang menahannya di dunia ini. Setelah beberapa upaya, Melinda dan Sarah akhirnya berhasil menghubungi pihak pemakaman dan meyakinkan mereka untuk memindahkan makam Adam ke lokasi yang benar. Dengan demikian, Adam bisa melepaskan diri dari kegelisahan dan menerima kedamaian yang dia cari. Dan di malam terakhir, ketika Sarah kembali ke pemakaman untuk meratapi suaminya, dia merasakan kehadiran yang ringan di sekitarnya. Dia tahu bahwa Adam telah menemukan kedamaian, dan dia merasa lega bahwa dia bisa membantu membawa perdamaian bagi roh yang terjebak di dunia ini. Jim terbangun dari mimpi buruk yang menghantui. Dia terguncang oleh penampakan wanita cantik yang menghantui mimpinya, dengan tatapan mata yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Jim berbagi pengalamannya dengan Melinda pada pagi hari. Dia merasa gelisah dengan mimpi yang mengganggunya, tidak tahu apa arti sebenarnya di balik penampakan wanita misterius itu. Melinda, dengan intuisinya yang tajam, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di balik mimpi buruk Jim. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, mencoba memahami siapa wanita itu dan mengapa dia menghantui mimpi suaminya. Setelah melakukan beberapa penelitian, Melinda menemukan bahwa wanita itu adalah seorang gadis bernama Anna yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu. Namun, yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa Anna adalah saudara perempuan dari seorang gadis muda yang tinggal di kota kecil mereka,
bernama Emily. Melinda tahu bahwa dia harus mencari tahu lebih banyak tentang hubungan antara Anna dan Emily. Dan apa yang menyebabkan Anna menghantui mimpi Jim. Dengan hati yang berdebar, dia pergi untuk bertemu dengan Emily dan keluarganya. Ketika dia tiba di rumah Emily, dia disambut dengan hangat oleh keluarga muda itu. Mereka bercerita tentang Anna, saudara perempuan Emily yang telah meninggal dunia dalam kecelakaan tragis beberapa bulan yang lalu. Mereka menceritakan betapa mereka merindukan Anna dan bagaimana kepergiannya telah meninggalkan luka yang mendalam dalam hati mereka. Melinda merasa tersentuh mendengar cerita keluarga Emily. Dia merasa semakin yakin bahwa ada keterkaitan antara Anna dan mimpi buruk yang menghantui Jim. Namun, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Emily sendiri tampak terpengaruh oleh kematian tragis saudara perempuannya. Setelah berbicara dengan Emily, Melinda merasa semakin yakin bahwa mimpi buruk Jim dan kehadiran Anna tidak hanya tentang penyelidikan roh yang terjebak di dunia lain, tetapi juga tentang membantu Emily menemukan kedamaian dalam menghadapi kehilangan saudara perempuannya. Melinda memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Anna. Dia melakukan penelusuran lebih lanjut dan menemukan bahwa Anna meninggal dalam kecelakaan mobil yang disebabkan oleh pengemudi mabuk. Namun, yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa pengemudi mabuk itu adalah seseorang yang dikenal baik oleh Emily dan Anna. Dia adalah teman dekat mereka, yang seringkali bersama mereka dalam pertemuan sosial dan pesta. Melinda menyadari bahwa keberadaan Anna yang menghantui mimpi Jim mungkin terkait dengan fakta bahwa Emily merasa bersalah atas kecelakaan yang menimpa saudara perempuannya. Dia mungkin merasa bahwa dia bisa mencegah kecelakaan itu terjadi jika dia berbicara atau bertindak dengan cara yang berbeda pada malam itu. Dengan hati yang berat, Melinda mencoba membangunkan kesadaran Emily tentang perasaannya yang terpendam. Dia mengajak Emily berbicara secara terbuka tentang kecelakaan itu dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Emily merasa terkejut dan tersentuh oleh kejujuran Melinda. Dia mulai memahami bahwa dia tidak bisa bertanggung jawab atas kecelakaan itu, dan bahwa dia harus memaafkan dirinya sendiri agar bisa melanjutkan hidupnya. Sementara itu, Melinda terus bekerja dengan Jim untuk membantu Anna menemukan kedamaian. Mereka melakukan serangkaian upacara roh dan meditasi untuk membantu Anna melepaskan diri dari ikatan dunia ini. Akhirnya, setelah beberapa upaya, mereka berhasil membantu Anna menemukan kedamaian yang dia cari. Mimpi buruk Jim berhenti, dan Anna akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya ke alam baka dengan damai. Melihat kedamaian Anna, Emily merasa lega dan berterima kasih kepada Melinda dan Jim atas bantuan mereka. Dia merasa bahwa beban berat telah terangkat dari pundaknya, dan dia bisa melanjutkan hidupnya dengan penuh keyakinan dan harapan. Melinda sedang membersihkan toko barang antiknya. Dia merasa kehadiran yang tidak biasa di sekitarnya. Dia merasa ada roh yang mengamati dia dengan penuh perhatian. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat sosok wanita yang berdiri di pojokan toko dengan tatapan mata yang penuh dengan kesedihan. Melinda mengerti bahwa roh itu adalah seseorang yang mencari bantuannya. Dia mendekati wanita itu dengan lembut, mencoba mendengarkan pesan yang ingin dia sampaikan. Wanita itu, yang kemudian dikenal sebagai Maya, adalah roh yang tidak berpindah karena urusan yang belum selesai di masa hidupnya. Melalui komunikasi yang intens dengan Melinda, Maya mengungkapkan bahwa dia tidak bisa berpindah ke alam baka karena masih memiliki kekhawatiran yang besar terhadap putrinya yang masih hidup. Maya meninggal dalam kecelakaan mobil yang tragis beberapa tahun yang lalu. Namun, sebelum kematiannya, dia sempat menyaksikan putrinya, Mia, yang masih kecil, dipisahkan darinya dan diambil oleh keluarga angkat. Maya meninggal tanpa bisa memberikan penjelasan apapun kepada Mia, dan sejak saat itu, dia merasa bertanggung jawab atas kehidupan putrinya yang terpisah darinya. Melinda merasa terenyuh mendengar cerita Maya.
Dia merasa panggilan hati yang kuat untuk membantu Maya menyelesaikan urusannya agar dia bisa berpindah dengan damai ke alam baka. Mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Maya dan putrinya, Melinda mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia menemukan bahwa kecelakaan mobil yang merenggut nyawa Maya terjadi karena kelalaian dari pihak pengemudi lain yang mabuk saat mengemudi. Namun, yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa pengemudi mabuk itu adalah saudara kandung dari suami Maya, yang juga berperan dalam mengalihkan perhatian pengemudi pada saat kecelakaan terjadi. Melinda menyadari bahwa Maya meninggal karena peristiwa yang tragis dan disebabkan oleh kesalahan manusia. Namun, yang lebih penting lagi, dia menyadari bahwa Maya masih memiliki ikatan yang kuat dengan putrinya yang terpisah, Mia. Dia merasa bahwa Mia tidak akan bisa melanjutkan hidupnya dengan damai jika tidak tahu kebenaran tentang masa lalu ibunya. Dengan tekad yang kuat, Melinda memutuskan untuk membantu Maya menemukan jalan untuk berhubungan kembali dengan putrinya. Dia tahu bahwa untuk Maya bisa berpindah dengan damai, dia harus menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan dengan Mia. Melalui pencarian yang intensif, Melinda berhasil menemukan keberadaan Mia. Dia adalah seorang gadis remaja yang cerdas dan berbakat, tetapi dia juga merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dia selalu merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, dan dia merindukan kehangatan keluarga yang sebenarnya. Dengan hati-hati, Melinda mendekati Mia dan mencoba membawa mereka berdua bersama-sama. Dia memfasilitasi pertemuan antara Maya dan Mia, yang pada awalnya penuh dengan ketegangan dan kebingungan. Namun, seiring waktu, Maya dan Mia mulai membuka hati satu sama lain. Maya mengungkapkan kebenaran tentang masa lalu mereka, tentang kecelakaan yang menyebabkan kematian Maya dan pemisahan yang menyedihkan antara mereka. Dia meminta maaf kepada Mia atas segala kesalahan yang telah terjadi, dan menyatakan cintanya yang tak terbatas. Mia, meskipun terkejut dan terguncang oleh kebenaran yang terungkap, merasa lega bahwa dia akhirnya bisa mendengarkan cerita yang sebenarnya dari ibunya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya yang kini ditemukannya kembali. Dengan bantuan Melinda, Maya dan Mia bisa menyatukan kembali ikatan keluarga mereka yang terputus. Mereka berbagi momen yang penuh kasih dan pengampunan, memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari masa lalu yang menyedihkan dan melangkah maju bersama. Dan pada akhirnya, Maya merasa siap untuk berpindah ke alam baka dengan damai. Dia tahu bahwa putrinya, Mia, akan baik-baik saja, dan bahwa mereka akan selalu terhubung oleh ikatan yang tak terputus. Melinda Gordon mengunjungi restoran favoritnya, The Riverside Cafe, bersama suaminya, Jim Clancy. Mereka duduk di sudut ruangan yang nyaman, menikmati hidangan lezat sambil bercanda dan tertawa. Namun, kebahagiaan mereka segera terganggu oleh berita tragis. The Riverside Cafe telah terbakar lagi. Melinda dan Jim segera berlari ke tempat kebakaran, bergabung dengan kerumunan orang yang berkumpul di sekitar restoran yang terbakar itu. Api membakar abis struktur bangunan yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun, meninggalkan puing-puing hitam dan aroma asap yang menyengat. Namun, di tengah kekacauan itu, Melinda merasakan kehadiran yang aneh, sebuah aura yang gelap dan marah. Dia tahu bahwa ada roh yang menghantui tempat ini, dan dia merasa panggilan hati untuk membantu roh itu menemukan kedamaian. Sementara petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang masih membara, Melinda mulai menyelidiki lebih lanjut. Dia berjalan melewati reruntuhan restoran, mencari tahu apa yang mungkin menyebabkan kebakaran tersebut, dan siapa yang mungkin terlibat di dalamnya. Dan di tengah-tengah puing-puing yang hangus, dia melihat bayangan samar-samar dari seorang pria. Pria itu terlihat marah dan penuh dengan penyesalan, seperti mencari sesuatu yang hilang di antara bara api. Melinda menghampiri bayangan itu dengan hati-hati. "Siapa kamu?" tanyanya dengan lembut. Pria itu menoleh ke arah Melinda, matanya dipenuhi dengan kegelapan dan kesedihan. Aku adalah Robert,"
katanya dengan suara yang gemetar. Melinda merasa terpukul mendengar nama itu. Dia merasa bahwa ada keterkaitan antara Robert dan kebakaran yang telah melanda restoran ini. Dia memutuskan untuk membantu Robert menemukan kedamaian yang dia cari dan membantu memahami apa yang sebenarnya terjadi di malam kebakaran itu. Melalui komunikasi dengan Robert, Melinda menemukan bahwa Robert adalah mantan koki di The Riverside Cafe yang meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kematian tragisnya dikaitkan dengan dugaan bahwa dia sengaja menyalakan api yang membakar restoran. Meskipun dia selalu bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Melalui serangkaian flashback dan pengalaman spiritual, Melinda dan Jim belajar lebih banyak tentang malam yang mengubah segalanya. Mereka menyadari bahwa kebakaran asli tidak disebabkan oleh Robert, tetapi oleh pemilik restoran yang rakus yang mencoba mengklaim asuransi. Namun, dalam upaya untuk menyelamatkan diri, pemilik restoran itu membiarkan Robert terjebak di dalam dapur yang terbakar, meninggalkannya untuk mati dalam api yang meluas. Robert, dengan rasa marah dan kesedihan, terperangkap di antara dunia ini dan alam baka, tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke alam baka karena rasa penyesalan dan kebencian yang tak terungkap. Dengan bantuan Melinda dan Jim, Robert akhirnya bisa membebaskan diri dari belenggu masa lalunya. Mereka membantu Robert memaafkan pemilik restoran yang telah merenggut nyawanya dan membiarkannya menemukan kedamaian yang dia cari.